tepat di saung. Kalian telan gelas ini agar kalian terhindar dari gangguan pocong. Selamat datang kembali di channel Surround the Myth dengan saya, Mbah Rory. Sebelumnya Mbah mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Dan terima kasih udah mampir lagi ke channelnya Mbah. Di segmen kali ini Mbah mau ngomongin tentang pocong. Hantu yang satu ini sangat populer di Indonesia. Banyak banget film-film horor yang ngebahas tentang pocong. Di sisi lain, pocong juga menjadi salah satu hantu yang sangat menakutkan. Gak sedikit orang yang bergidik ngeri saat mendengar kata pocong. Uniknya, akhir-akhir ini viral banget kalau pocong itu udah go internasional. Siapa sangka di salah satu adegan film drama Korea muncul penampakan yang diduga pocong. Ya ini unik banget ya dan sempat viral banget di media sosial. Tapi, bagaimana sebenarnya pocong ini muncul di negeri kita? Dilansir dari berbagai sumber, ada yang mengatakan kalau pocong ini adalah perwujudan hantu dari mayat yang pas dikubur, tali kain kafannya lupa dilepas. Ada juga sumber yang mengatakan kalau pocong berasal dari roh pengantin yang saat mereka menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Tapi Mbah kurang puas dengan semua referensi itu. Maka Mbah coba telusuri lebih dalam tentang asal-usul pocong di negeri kita ini. Jadi Mbah tanyakan ke beberapa orang yang udah sepuh. Dan ternyata Mbah dapat sebuah kisah yang menarik untuk diceritakan ulang ke teman-teman semua. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Duloh. Sejak kecil, Duloh adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Duloh mati jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Jadilah si Duloh ini anak yang yatim piatu. Duloh pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Duloh dan neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena saat itu bakul-bakul buatan si nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar, nenek dan cucu itu hanya minum air putih. Maksudnya agar perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja, walau Duloh sudah minum banyak air, perutnya malah kembung. Tapi rasa lapar itu nggak kunjung hilang. Saat itu si Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung, akhirnya Duloh izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek itu mengizinkan Duloh untuk pergi. Namun, sebelum Duloh pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris yang ukurannya kecil. Kalau dimasukin ke dalam kantong, keris itu akan muat. Kata si nenek, simpen keris ini buat keberuntungan. Duloh pun menerimanya. Duloh kecil dengan perutnya yang lapar pergi dari rumah meninggalkan neneknya. Dia nggak tahu mau kemana. Duloh hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah darat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Duloh juga sangat kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung. Hingga akhirnya Duloh ambruk. Perutnya sangat lapar. Tubuhnya gak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar udah kehabisan tenaga. Duloh ngerasa dia bakal mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Gak ada satu orang pun yang menemukan si Duloh. Tapi, dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi, Duloh sampai di kampung itu, tapi tubuhnya udah gak berdaya. Dia masih terkapar di tengah-tengah jalan setapak.
Menjelang malam, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat ada orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget ngelihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Aku gak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang perkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Tapi pas ngeliat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu, dan ternyata si Dulo masih hidup. Kedua matanya berkedap-kedip, tapi Dulo nggak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Dia jongkok sambil menatap wajah Dulo. Dulo hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan, dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengikat tali kuda itu di batang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Dulo. "Bawa dia ke atas delman ya," pinta Inggit. Pak Kusir menurut saja. Dia membopong tubuh Dulo ke atas delman. Dua pun dibawa oleh Inggit.